Banyak yang bertanya-tanya mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai pemimpin orang-orang kafir dan sesat. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan keajaiban palsu. Dajjal adalah musuh besar bagi umat Islam dan merupakan salah satu tanda besar kiamat. Berikut adalah 6 alasan yang menjelaskan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk tugas tersebut. Alasan pertama, menunjukkan kebenaran agama Islam. Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal sebagai bentuk penegasan terhadap kebenaran agama Islam. Dajjal, sebagai keturunan manusia bermata satu, memiliki banyak pengikut dan dianggap sebagai musuh yang sangat nyata di akhir zaman. Nabi Isa, sebagai nabi yang memiliki jarak paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tokoh yang unik dalam perjalanan kenabian. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara masa hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat Nabi Isa masih belum menerima ajaran Nabi Muhammad, masih memandang Nabi Isa sebagai anak Allah atau Tuhan, walaupun Nabi Isa sendiri menolak klaim tersebut. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menghapus seluruh agama selain Islam. Tujuannya adalah agar umat Nabi Isa menyadari kesesatan pandangan mereka dan beriman kepada Allah serta Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tindakan ini juga menggambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna, mengintegrasikan ajaran-ajaran dari para nabi sebelumnya. Agama Islam diidentifikasi sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Alasan kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa perbandingan yang menonjol antara kemuliaan dan kehebatan para nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa diberikan mukjizat luar biasa, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta berbicara di buayan. Penting dicatat bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan atau anak Allah. Sebaliknya, beliau selalu menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Nabi Isa sebagai penyempurna ajaran sebelumnya menyampaikan bahwa setelahnya akan muncul seorang utusan terakhir, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai nabi yang paling mulia dan utama di antara semua nabi. Beliau dianugerahi mukjizat terbesar, Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang tidak dapat ditiru atau diubah oleh siapapun. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki syafaat, yaitu pemberian ampunan kepada umatnya di hari kiamat. Melalui perbuatan membunuh Dajjal, Nabi Isa akan memperkuat dan menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kedudukannya sebagai nabi penutup zaman. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad juga diberi mukjizat lain, seperti membelah bulan, air mengalir dari jemari tangannya, perjalanan Isra dan Mi'raj, serta kemampuan bersabda dalam berbagai bahasa. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang melampaui batas akal manusia, sementara keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang paling sempurna semakin terungkap. Akhlak mulia, kejujuran tak tercela, keberanian luar biasa, dan kepedulian yang mendalam terhadap umatnya juga menjadi bagian dari kepribadian Nabi Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan baik bagi seluruh manusia. Hubungan dekat antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad terlihat jelas. Nabi Isa adalah nabi yang paling mendekati masa kenabian Nabi Muhammad.
tanpa ada nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan menyatakan persaudaraan di antara mereka. Cinta dan saling menghormati di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad menjadi bukti kebersamaan spiritual. Dengan mengakhiri keberadaan Dajjal, Nabi Isa secara simbolis menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad dan menghormati kedudukannya sebagai Nabi akhir zaman. Alasan ketiga, Nabi Isa masih hidup. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa awalnya dianggap telah tewas dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun, ulama dan tafsir yakin bahwa Nabi Isa masih hidup. Allah menyelamatkannya dengan menggantikan wajahnya pada seseorang dan mengangkatnya ke langit atas izinnya. Nabi Isa saat ini berada di langit, menanti perintah Allah untuk turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Allah memilih Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal karena beliau masih hidup dan dilengkapi dengan kekuatan fisik dan rohani yang luar biasa. Selain itu, keistimewaan Nabi Isa sebagai ruh Allah dan kalimat Allah memampukannya menghadapi Dajjal dan segala tipu dayanya. Keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup bersandar pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Isa dari kematian dan mengangkatnya ke sisinya. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, melainkan Allah membuat orang-orang Yahudi tertipu dengan sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga disebut sebagai salah satu tanda kiamat yang akan turun dari langit di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah. Tugas beliau adalah memimpin umat Islam melawan Dajjal, yang dianggap sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya di pintu Lud, sebuah kota di Palestina. Nabi Isa, sebagai nabi istimewa, diciptakan oleh Allah tanpa bapa melalui tiupan ruh Allah ke rahim Maryam, ibunya. Dikenal sebagai kalimat Allah, beliau diciptakan dengan perintah Allah kun, jadilah. Nabi Isa diberi banyak mukjizat, termasuk kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, berbicara di buayan, dan menciptakan burung dari tanah liat. Hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat dekat, tanpa adanya nabi yang diutus di antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nabi Isa dicintai oleh Allah, akan turun kembali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi.